Motor bebek cuman motor orang miskin. Emang iya? Ya, ini adalah sesuatu hal yang sedang ramai dibicarakan beberapa bulan terakhir. Entah kenapa statement ini bisa muncul. Namun yang pasti, statement ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Karena kebutuhan motor seseorang ya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menentukan hidup seseorang hanya dari sebuah kendaraannya. Belum tentu kalian yang memiliki motor matic premium, full modifikasi, tapi keuangan kalian lebih baik daripada orang yang naik motor bebek. Iya kan? Jadi ya walaupun motor bebek saat ini harganya murah apalagi harga bekasnya, jangan pernah menjudge kondisi seseorang hanya dari motor bebeknya, apalagi motor bebeknya menggunakan mesin ini. Ya, ini adalah mesin Takigawa Desmo dan mesin ini dirancang khusus hanya untuk motor bebek. Dan harga mesin motor ini sangat mahal, bahkan mesinnya sendiri jauh lebih mahal daripada harga motornya. Jadi ya, ini adalah mesin yang spesial untuk sebuah motor bebek. Namun di mana spesialnya? Untuk memahami hal ini kita harus tahu siapa itu Takigawa. Jadi Takigawa itu perusahaan Jepang yang sudah lama banget main di dunia aftermarket performance part. Dan perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1964. Menariknya, Takigawa ini seperti memfokuskan diri untuk membuat part aftermarket khusus motor Honda. Karena hal tersebut, akhirnya merek ini cukup terkenal di kalangan pecinta Honda, terutama seri Monkey, Dex, Super Cup, dan Grove. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah, mungkin di beberapa merek part aftermarket mereka hanya mengejar angka performa. Dan sebenarnya itu bukanlah hal yang salah. Tapi ini berbeda dengan Takigawa, yang mana selain mengejar performa, mereka juga mengejar kesempurnaan teknik. Dan mereka punya satu ambisi, yaitu menciptakan mesin ber-cc kecil tapi bisa punya teknologi tingkat tinggi, bahkan setara dengan motor sport 1000 cc. Dengan ambisi tersebut lahirlah Takigawa Desmo. Ya, Desmo alias Desmodromic yang biasa kita bisa temukan di motor Ducati. Bentar, tapi kenapa bisa Takigawa menggunakan sistem Desmodromic? Bukannya Desmodromic punyanya Ducati. Jadi sistem Desmodromic bukanlah punya Ducati karena Ducati tidak pernah mematenkan sistem tersebut, dan fakta menariknya Desmodromic bukan Ducati yang menciptakan, yang mana Desmodromic lahir dari Mercedes-Benz dengan mobil balapnya yang berkode W196. Dan Desmodromic sendiri sudah digunakan oleh Mercedes dari awal tahun 1900-an. Kasarnya ini adalah sistem open source, yang berarti siapapun bisa menggunakannya termasuk Takigawa. Kemudian ketika kita lagi ngomongin Desmodromic, disinilah yang membuat mesin ini spesial. Siapa yang menyangka mesin motor bebek bisa menggunakan teknologi Desmodromic? Jawabannya tidak ada sebelum Takigawa membuat mesin ini. Namun bagaimana cara kerja Desmodromic ini di mesin sekecil ini? Buat yang belum tahu, Desmodromic adalah sistem untuk memainkan katup. Misalnya di Ducati. Di mesin Ducati, katup tidak ditutup oleh pegas tapi oleh cam lob kedua, yang berarti katup akan diatur buka tutupnya secara mekanis oleh dua cam. Satu untuk membuka, satu untuk menutup. Jadi tidak ada pegas yang bisa floating atau terlambat menutup di RPM tinggi. Itu Ducati. Bagaimana dengan mesin bebek biasa? Jadi di mesin bebek biasa, mau itu SOHC ataupun DOHC, katupnya bekerja kayak gini. Ketika camshaft menekan rocker arm, katup akan terbuka. Kemudian ketika camshaft berputar menjauh, pegas katup akan mendorong katup untuk menutup kembali. Masalahnya, ketika di RPM tinggi, pegas bisa ketinggalan alias floating, yang pada akhirnya tenaga bisa hilang atau yang lebih parah, piston bisa nabrak klep. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Takigawa menggunakan sistem Desmo dan sistemnya hampir sama persis seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi di sistem Ducati, menggunakan dua profil lob dan dua rocker arm. Jadi katupnya dikontrol penuh secara mekanis, buka dan tutupnya sama-sama digerakkan oleh camshaft. Namun yang bikin menariknya lagi adalah karena ruang mesin motor bebek kecil, Takigawa harus merancang ulang seluruh head silindernya untuk menggunakan sistem ini. Yang mana jika dilihat dari mesinnya, head mesin ini memiliki posisi camshaft yang sangat rapat. Rocker armnya juga dibuat dari aluminium tempa, dan sistem Desmonya menggunakan mini linkage system yang halus banget. Walaupun secara harfiah cara kerjanya sama, tapi mesin ini bukan versi kecil dari mesin Ducati, tapi semuanya hampir unik dan berbeda dari rancangan Ducati. Dengan sistem tersebut, mesin ini bisa menghasilkan putaran yang sangat tinggi, yaitu di 12.000 rpm sampai dengan 13.000 rpm dan tetap stabil. Selain itu, mesin ini juga menggunakan needle bearing di beberapa titik rocker sehingga mesin ini bisa dikatakan minim gesekan. Dengan hal tersebut tentu aja membuat mesin ini sangat spesial. Apalagi kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana siklus mesin ini bekerja. Jadi untuk menghasilkan tenaga yang buas, camshaft intake akan mendorong rocker pembuka. Lalu kemudian katup masuk terbuka dan campuran udara bahan bakar akan masuk.
Kemudian setelah proses tersebut, camshaft intake akan memutar rocker penutup dan hal ini akan menyebabkan katup menutup sempurna tanpa pegas. Kemudian setelah proses tersebut, piston akan mendorong ke bawah dan kedua katup akan tertutup rapat. Dan terakhir, camshaft exhaust akan menekan rocker pembuka, lalu katup buang akan terbuka dan gas akan keluar. Kemudian camshaft akan terus berputar dan hal ini akan menyebabkan rocker penutup menutup kembali katup buang secara mekanis. Dan semuanya terjadi tanpa bantuan pegas yang berarti sepenuhnya dikontrol dua cam lobe pada setiap camshaft. Melihat cara kerja mesin ini aja kita bisa yakin kalau mesin ini benar-benar spesial. Tapi selain spesial, kita juga pasti akan berpikir bagaimana merawat dan mentuning mesin ini di kemudian hari. Karena sistem mesin ini sangat rumit. Misalnya untuk penyetelan clearance katup yang harus presisi dengan ukuran mikron. Kemudian bagaimana setting timingnya agar pas karena mesin ini tidak menggunakan pegas. Dan bagaimana untuk mengkalibrasi posisi cam dan rockernya. Ya, ini akan sangat sulit dilakukan. Bahkan beberapa bengkel mungkin akan menyerah juga mengatasi mesin ini kalau lagi ngadat. Dan akan agak sulit untuk menemukan bengkel yang bisa membenerin mesin ini jika terjadi kausan atau rusak. Iya kan? Tapi jika mesin ini sangat ribet, buat apa mesin ini dibuat dan siapa pasarnya? Mungkin banyak yang berpikir pasarnya pasti anak balap seperti Mini GP dan lainnya. Tapi sebenarnya jika dikutip dari beberapa website berita, tujuan Takegawa Desmo ini diciptakan bukan untuk itu. Yang mana mesin ini dibuat sebagai ikon eksperimental dan collector's item untuk komunitas minimoto dan custom enthusiast di Jepang. Terlebih lagi, Takegawa Desmo selalu dibuat dengan limited edition. Jadi ya, tujuannya hanya untuk eksperimental dan motor showcase aja. Kebayangkan betapa spesialnya motor ini. Jadi buat kalian yang ketemu bapak-bapak naik Supra tapi suara mesinnya dan bentuk mesinnya CNC seperti Takegawa Desmo, lebih baik kalian sungkem aja dah daripada kalian harus ngomong orang itu miskin karena naik motor bebek. Karena harga mesin ini bisa membeli mulut kalian yang kasar itu. Yang mana mesin ini untuk set komplit di 124cc dijual kurang lebih di harga 146 juta rupiah. Kemudian untuk komplit engine kit 138cc dijual kurang lebih di harga 151 juta rupiah. Itu harga di Jepang, yang berarti kalau kalian mau dikirim ke Indonesia, harga ini belum termasuk biaya ongkir, pajak impor, administrasi dan lainnya, yang pada akhirnya harganya bisa membengkak sekitar 20-30%. Jadi ya dengan spesifikasi dan harga yang luar biasa mahal untuk mesin 124-138cc, mesin ini benar-benar spesial. Yang bikin lebih spesial lagi adalah ketika kalian menggunakan mesin ini di motor Supra kalian. Gak akan ada lagi yang bilang kalian miskin. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.